Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rivaldi, mahasiswa UPI IPTK Padang, jurusan manajemen, dengan mata kuliah aplikasi komputer manajemen. Saya berasal dari kelas M11 dengan nomor BP 19+1195310527. Baiklah, di sini saya akan menjalankan tugas yang ketiga, yaitu menggunakan aplikasi MyUp Accounting versi 23. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi MyUp Accountingnya. Tekan yes, klik open, dan klik tugas kita yang minggu lalu. Dan kita tidak perlu membuat tugas baru lagi, cukup mengklik tugas minggu yang lalu. Klik open, kita buka, klik OK. Di sini jangan lupa tekan klik yang barisan ketiga, continue. Oke, kita perbesar dulu. Inilah halamannya, dan kita cek dulu tugas kita yang minggu lalu apakah masih ada atau tidak. Card file, card list, ada. Sini masih ada PT Raja Sacel, PT Fakultas Sacel. Kita keluarkan. Baiklah, kita masuk ke soal yang latihan ketiga. Di sini kita disuruh transaksi PT lengkap. Ini tanggal 2 Desember disetor modal ke perusahaan 350 juta. Kalau ada kita menemukan soal kayak ini, kita masukkan ke modul banking, kemudian pilih receive money, kemudian harus kita hilangkan tanda checklist yang ada di sini. Kita harus hilangkan checklistnya, kemudian kita gantikan tanggalnya yang ada di soal, yaitu tanggal 2 Desember. Kita ganti tanggalnya di date 2/12/2019. Kemudiannya kita masukkan jumlah yang itu 350 juta. Memonya yaitu di sini kita lihat di setor modal. Kita buatkan di setor modal, di setor modal. Klik ACC ini. Dan di sini kita telah muncul panahnya, klik panahnya, kemudian ambil akun bernama modal. Ini modal. Klik save account, munculnya 350 jutanya turun ke bawah ini. Akun, ini kodenya, ini namenya, ini amount.
Kalau sudah, kita klik record. Jika sudah kita mengklik record, data yang kita klik tersebut akan hilang. Kita cancel dulu. Kita lihat tugas penginputan tadi apakah masih ada atau tidak. Kita tekan transaksi jurnal. Kita atur bed formnya. Kita buat bed formnya yang serendah-rendahnya, di sini yang setinggi-tingginya. Di sini kita buat setinggi-tingginya. Kita tekankan Alt. Di sini udah terinputkan di setor. Ini tugas yang minggu lalu di setor awal, persediaan awal. Di sini di setor modal yang tadi. Jika sudah ada muncul di sini, berarti tugas kita adalah sudah benar. Kita close. Kita masuk ke soal yang kedua, yaitu tanggal 14 Desember perusahaan membeli barang dengan secara kredit kepada PT Rajasa Cell, yaitu 5 Lumia, 6 Xperia, dan 7 Galaxy. Jika bertemu soal seperti ini, kita masukkan ke modul purchase. Kemudian enter purchase. Baiklah, di sini sudah masuk menu purchase ini. Kemudian kita mengganti layoutnya, ambil item, klik OK. Kemudian tekan suppliernya. Di sini kita tekan yang tanda panah. Kita ambil PT Rajasa, usi supplier. Di sini jangan lupa kita mengganti tanggalnya sesuai dengan soal, yaitu tanggal 14 Desember. Kita ganti di sini, jangan lupa kita mengganti tanggal. Jangan sampai salah, hati-hati. (12 2019). Lalu kita masukkan barang-barang yang kita akan beli, itu berapa unit, 5, 6, 7. Lalu kita masukkan di bill. Kita ganti ini, ganti dengan 5. Lalu tekan tanda panah ke bawah di komputer Anda, 6, 7. Otomatis kita udah masukkan, dia akan pindah ke samping. Lalu kita tekan di item number, di bawah item number, klik kiri, udah pindah. Lalu tekan enter. Di sini udah muncul pesanan kita, itu 5 Lumia, 5 Xperia, 5 Galaxy. Lalu kita klik dulu, ambil Lumianya, item,
ambil di bawah P001 lagi, enter lagi, Xperia, item, ambil di bawah lagi, enter, Galaxy. Lalu kita masukkan harga Lumia Xperia Galaxy, yaitu harga modal, harga belinya itu 2 juta, Xperia 3 juta, Galaxy 4 juta. Lalu kita masukkan di price, yaitu Lumia 2 juta, jangan sampai salah nolnya, Xperia 3 juta, Galaxy 4 juta. Kemudian muncul totalnya di samping di total, dan tagnya harus NT. Jika sudah benar, lalu kita hilangnya, periksa bill number. Jika nama pesan kita Lumia Xperia sudah benar, maka kita lakukan pengrekodan. Jika setelah pengrekodan datanya semua akan hilang, kita tekan record, datanya sudah hilang. Jika datanya sudah hilang, jangan dibuat data lagi. Kita cancel, kita pastikan. Jika udah masuk, kita cek dulu apakah udah terinput dengan menekan transaksi jurnal. Kita tekan all, udah masuk. Ini udah benar. Persediaan awal di sektor modal, purchase PT Raja Sel. Ini udah benar. Udah 3 transaksi. Di sini tugas saya udah benar. Jika kita pengen mengedit tugas kita, itu klik tanggalnya. Perhatikan tanggalnya udah benar, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 14, tanggal 1, tanggal 12, tanggal 14, tanggal 2. Klik tanggalnya. Jika ada yang mau edit, silahkan klik edit. Di sini harus ada nama kita, PT Rivaldi. Jika udah edit, hanya tinggal tekan cancel, dia udah kembali. Kemudian jika sudah, kita tekan close. Kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu tanggal 21 Desember perusahaan menjual barang dengan secara kredit kepada PT Vaganza Sel, yaitu masing-masing 3 unit. Kemudian masukkan ke modul sel. Jika kita sel ini adalah menjual, purchase ini adalah membeli. Kita tekan sel, klik enter sel. Hampir sama dengan purchase tadi, hanya tulisan di dalamnya dikit-dikit berbeda. Sama caranya dengan purchase tadi, klik layoutnya, item, oke. Lalu kita pilih customernya, yaitu PT Vaganza Sel. Klik access customer. Lalu kita masukkan tanggalnya di sini, yaitu jangan sampai salah tanggalnya, tanggal 21 Desember, yaitu
21 12/2019. Lalu kita masukkan harga unitnya, yaitu sama dengan yang tadi, 3 unit barang. Lalu kita masukkan ke ship. Kalau yang tadi bill, kalau yang voucher bill, kalau yang ini ship. Kita klik, kita ganti 3, tekan tanda panahnya, 3 lagi, kita klik item number, tekan enter, lalu pilih, tekan yang pertama yaitu Lumia, usi item, bawahnya lagi, enter lagi, Xperia, bawahnya lagi, enter lagi, Galaxy. Otomatis dia muncul harga jualnya. Yang kita jual yang tadi, dia udah otomatis langsung di sini. Harga yang minggu lalu di inventory. Jika semuanya udah merasa benar, kita klik record, dia akan hilang. Kita tekan cancel. Kita harus cek dulu sebelum kita melanjutkan ke soal nomor 4. Tekan transaksi jurnal, klik all. Di sini udah ada 4 item, yaitu persediaan awal, setor modal, purchase, PT Jasel, sales, PT Vaganza Sel. Tugas saya sudah benar. Lalu lanjut ke tugas nomor 4. Kemudian kita masuk ke transaksi soal nomor 4, yaitu tanggal 27 Desember dibayar gaji karyawan senilai 8 juta rupiah. Kemudian kita masukkan ke modul yang tadi, yaitu yang di awal itu banking. Kalau yang tadi kita klik recharge money, yang kini spend money. Kita klik, kemudian kita tentukan tanggalnya, yaitu di soal transaksi tadi, yaitu tanggal 27 Desember 2019, 27 12/2019. Kemudian di amountnya itu sebesar seperti yang di soal, yaitu 8 juta. Jangan sampai salah nolnya. Klik enter. Kemudian di memonya itu di soal dibayar gaji karyawan. Dibayar gaji karyawan. Kemudian kita klik di bawah ACC ini, klik yang tanda panahnya, yaitu klik gaji karyawan, klik user account. Kemudian udah muncul ACC nya, ini kodenya, name-nya gaji karyawan, amount-nya 8 juta. Kemudian record, di sini datanya akan hilang. Udah hilang, kemudian cancel. Sebelum melanjutkan, kita cek dulu transaksi jurnalnya, itu tekan klik all,
Di sini udah benar. Udah 5 item, yaitu dibayar gaji karyawan. Jika tugas kita udah benar, kita klik close. Kita lanjut ke soal yang nomor 5, yaitu tanggal 29 Desember dibayar gaji sewa toko sebesar 2 juta. Untuk dibayar sewa toko itu kita masukkan ke modul yang sama yang tadi, banking, spend money. Kita pastikan di sini checklistnya tidak ada, yaitu kita ganti tanggalnya, yaitu tanggal 29. Kita ganti dulu 29/12/2019. Kemudian amountnya yaitu sebesar yang di soal itu 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Kita klik enter. Dan memonya yaitu dibayar sewa toko. Dibayar sewa toko. Kemudian klik di bawahnya ACCT, klik panahnya, ambil akunnya yaitu sewa toko. Sewa toko. Ini klik isi akun. Di sini udah terinputkan sewa toko senilai 2 juta. Kemudian kita record, datanya akan hilang. Jika sudah hilang, kita cancel, kita cek lagi, klik all, datanya udah ada. Dibayar sewa toko, dibayar gaji karyawan, PT Korsel, disetor modal, persediaan awal. Jika sudah benar, tugas kita yaitu kita lakukan pencetakan, kita klik close. Yang pertama kita diminta untuk mencetak membuat laporan neraca saldo. Kita klik report akun, kemudian ambil akun, kemudian standar balance sheet, display, dan ini hasilnya itu 944 atau 944 juta. Kemudian kita send to PDF, kita cetak ke PDF, lalu kita simpan ke tugas kita. Itu dokumen tugas Applikom standar balance sheet. Kita save, kemudian close, kemudian lanjut ke buat laporan persediaan. Laporan persediaan, kita langsung saja kita klik inventory, list summary, kita display saja, yaitu udah benar. Jika udah benar, yaitu totalnya udah 74 juta. Kita save di tempat yang sama, yaitu send to PDF. Di tempat yang sama, yaitu list summary. Save. Kemudian lanjut ke laporan pembelian, yaitu kita klik modenya lagi, kita close dulu, kemudian lanjut ke
ambil purchase, all purchase, atur dulu customize-nya. Ini diganti Januari, nya Desember. Kita display, dan ini hasilnya 56 juta PT Raja Sel. Ini hasilnya 56 juta PT Raja Sel all purchase. Kita simpan juga ke PDF ke tempat yang tadi, all purchase. Kita save. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu laporan penjualan. Kita masuk dulu, close dulu, sales. Kita masuk ke all slash. Kita atur customize-nya, yaitu Januari, nya Desember. Kita display, dan ini hasilnya PT Fengenta Sel, yaitu 36 juta. Lalu kita simpan juga, send to PDF, all slash. Kita save. Baiklah, di sini tugas saya sudah siap. Saya akan mengeluarkan hasil tugas saya, yaitu semuanya di close, quit no report, klik no. Sekian hasil dari tugas saya. Kalau ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.